Di balik megahnya piramida di Mesir, tersimpan sebuah misteri yang telah lama memikat hati dan pikiran manusia selama berabad-abad. Bagaimana mungkin ribuan tahun yang lalu sebuah peradaban kuno mampu membangun monumen-monumen raksasa ini dengan presisi yang mengagumkan? Dalam sudut pandang sains, berbagai teori telah diajukan, mulai dari penggunaan ram besi dan teknik pengangkatan hingga perhitungan matematika yang sangat akurat. Di sisi lain, Al-Quran mengisyaratkan sesuatu yang justru sangat sederhana dan di luar akal manusia. Piramida Mesir dibangun pada masa kerajaan lama Mesir kuno sekitar tahun 2600 sebelum Masehi hingga 2500 sebelum Masehi. Piramida yang paling terkenal adalah Piramida Giza yang terletak di dekat Kairo modern. 3 piramida besar di Giza dibangun untuk raja-raja Fir'aun yang berbeda, yaitu Piramida Khufu, Piramida Khafre, dan Piramida Menkaure. Piramida Khufu, atau yang lebih dikenal sebagai Piramida Agung Giza, adalah yang terbesar dan tertinggi, dengan tinggi awal sekitar 146,6 meter. Pada masa itu, Piramida Khufu adalah bangunan buatan manusia tertinggi di dunia selama lebih dari 3.800 tahun. Piramida pada dasarnya berfungsi sebagai makam bagi para Fir'aun, raja-raja Mesir, yang diyakini akan hidup kembali di akhirat. Oleh karena itu, bangunan ini didesain tidak hanya untuk melindungi jasad raja, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan dan kemegahan raja yang akan abadi. Sebelum munculnya piramida yang kita kenal, makam-makam raja Mesir berbentuk mastaba. Bangunan berbentuk persegi panjang dengan atap yang datar dan sisi-sisi miring yang sedikit. Mastaba berfungsi sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi para bangsawan dan raja. Evolusi dari mastaba menjadi piramida dimulai dengan pembangunan piramida Djoser di wilayah Saqqara oleh arsitek Imhotep pada abad ke-27 sebelum Masehi. Piramida Djoser adalah piramida berundak yang terdiri dari 6 mastaba yang disusun di atas satu sama lain. Ini adalah pertama kalinya sebuah makam berbentuk piramida dibuat, yang menandai revolusi dalam arsitektur makam kerajaan. Setelah keberhasilan piramida Djoser, piramida-piramida berikutnya mengalami penyempurnaan dalam bentuk dan struktur. Seperti piramida Ben yang dibangun untuk Raja Sneferu, adalah salah satu contoh dari eksperimen arsitektur yang unik. Piramida ini memiliki sudut kemiringan yang berubah-ubah sehingga terlihat tertekuk di tengah. Selanjutnya, Fir'aun Sneferu berhasil membangun piramida merah yang dianggap sebagai piramida sempurna pertama dengan sisi-sisi yang halus. Piramida tak hanya merupakan sebuah makam, tetapi juga lambang kekuatan spiritual dan politik. Mereka dirancang sebagai tempat peristirahatan abadi yang akan memfasilitasi perjalanan raja ke kehidupan setelah mati. Orang Mesir kuno percaya bahwa roh Fir'aun akan naik ke langit dan bergabung dengan para dewa, khususnya dengan dewa matahari. Dalam kepercayaan Mesir, piramida juga dianggap sebagai tangga menuju surga, tempat jiwa Fir'aun bisa mencapai keabadian. Setiap elemen dari piramida, mulai dari lokasinya yang selalu berada di sisi barat sungai Nil, hingga orientasinya yang sempurna terhadap arah mata angin, mencerminkan kepercayaan spiritual dan keilmuan yang mendalam dari orang Mesir kuno. Sejak ditemukan kembali oleh dunia modern, piramida telah menjadi subjek eksplorasi dan studi yang intens. Peneliti dari seluruh dunia datang ke Mesir untuk menggali dan mempelajari struktur-struktur ini, berusaha untuk memahami teknik-teknik konstruksi yang digunakan oleh para pembangun kuno. Salah satu tokoh penting dalam penemuan piramida adalah Giovanni Battista Belzoni, seorang petualang Italia yang pada awal abad ke-19 berhasil masuk ke piramida Khafre. Penemuan ini membuka jalan bagi studi lebih lanjut tentang struktur dan isi piramida. Dalam dekade-dekade berikutnya, arkeolog dan peneliti lain seperti Howard Weiss dan Flinders Petrie
melanjutkan eksplorasi piramida dengan pendekatan ilmiah. Mereka melakukan penggalian dan mendokumentasikan temuan-temuan penting yang membantu mengungkap sejarah panjang di balik bangunan monumental ini. Para ilmuwan dan arkeolog modern telah lama tertarik untuk memahami bagaimana piramida Mesir yang megah dapat dibangun dengan teknologi yang tersedia pada zaman itu. Meskipun tidak ada catatan tertulis dari masa pembangunan yang menjelaskan secara detail tentang proses konstruksinya, banyak teori-teori yang telah diajukan berdasarkan bukti arkeologis, eksperimen, dan analisis sejarah. Membangun piramida setinggi lebih dari 140 meter dengan batuan yang masing-masing memiliki berat hingga beberapa ton bukanlah pekerjaan yang mudah. Para pembangun harus menghadapi tantangan-tantangan besar seperti logistik pengangkutan batu yang diperkirakan piramida Khufu dibangun dengan lebih dari 2 juta balok batu. Bagaimana balok-balok batu ini diangkut dari tambang ke lokasi konstruksi dan diangkat ke ketinggian yang luar biasa menjadi pertanyaan besar bagi para peneliti. Kemudian teknik konstruksi. Mendirikan struktur yang tetap stabil dan simetris adalah tantangan tersendiri. Kesalahan kecil dalam perhitungan bisa mengakibatkan runtuhnya piramida. Kemudian yang ketiga adalah organisasi tenaga kerja. Diperkirakan ribuan pekerja terlibat dalam proses konstruksi piramida. Bagaimana mereka diorganisir, diberi makan, dan dipelihara kesehatan serta keamanannya juga menjadi aspek penting yang perlu dipahami. Salah satu teori tertua yang pernah diajukan adalah teori rampa lurus. Menurut teori ini, para pekerja menggunakan rampa lurus yang memanjang dari dasar piramida hingga ke tingkat tertentu. Rampa ini digunakan sebagai jalan untuk menarik balok-balok batu besar menggunakan seluncur kayu dan tali. Namun teori ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, untuk mencapai ketinggian puncak piramida dengan kemiringan yang wajar atau sekitar 5%, rampa harus dibuat sangat panjang, lebih dari 1 km. Ini akan membutuhkan jumlah material yang hampir sama banyaknya dengan piramida itu sendiri. Kemudian masalah lain adalah kekuatan dari rampa itu sendiri. Membuat rampa yang cukup kuat untuk menahan berat batu dan peralatan juga menjadi tantangan. Sebagai alternatif dari rampa lurus, beberapa ilmuwan mengusulkan teori rampa spiral. Dalam teori ini, rampa dibuat melingkari piramida, berputar naik seiring dengan bertambahnya tinggi bangunan. Rampa spiral bisa dibangun dengan kemiringan yang lebih kecil dan menggunakan lebih sedikit material dibandingkan dengan rampa yang berbentuk lurus. Namun, teori ini memiliki beberapa kekurangan, seperti sulitnya memastikan keselarasan sudut-sudut piramida selama pembangunan, karena rampa akan menutupi sebagian besar pandangan pekerja. Teori lain yang populer adalah penggunaan mesin sederhana seperti tuas, katrol, dan seluncur kayu. Mesin-mesin ini diduga membantu mempermudah pengangkatan dan penempatan batu pada posisi yang tepat. Dengan menggunakan tuas, pekerja dapat menggandakan kekuatan mereka. Katrol sederhana bisa digunakan untuk mengangkut batu dengan tali. Para pekerja juga mungkin menggunakan seluncur kayu yang dilapisi lumpur atau air untuk mengurangi gesekan saat menarik batu. Eksperimen modern telah membuktikan bahwa dengan peralatan sederhana ini, balok batu yang sangat berat bisa diangkat dan dipindahkan oleh tim yang cukup kecil dengan tenaga yang terkoordinasi. Islam menawarkan sudut pandang yang berbeda mengenai sejarah dan teknik pembangunan piramida. Di dalam Islam, Al-Quran menjelaskan tujuan utama pembangunan piramida bukanlah sebagai makam. Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Wahai Haman, bakarlah tanah liat untukku untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Sesungguhnya, aku yakin bahwa dia termasuk para pendusta." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-38. Dalam ayat ini disebutkan, tujuan utama Fir'aun membuat piramida atau bangunan yang tinggi adalah untuk melihat Tuhannya Nabi Musa. Dia ingin membuktikan
benarkah di atas langit yang tinggi ada Tuhannya Musa atau tidak? Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tidak secara eksplisit membahas tentang piramida. Namun, ada beberapa ayat yang merujuk pada kisah Fir'aun, Haman dan pembangunannya yang dapat dihubungkan dengan piramida. Selain itu, hadis dan tafsir ulama juga memberikan pandangan tambahan yang memperkaya pemahaman ini. Hal menarik yang disebutkan Al-Quran adalah sepenggal ayat yang mengatakan, "Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi." Dalam ayat ini disebutkan secara lugas bahwa asal pembuatan bangunan yang saat ini dikenal dengan piramida disebutkan Al-Quran terbuat dari tanah liat yang dibakar. Maka apakah hal ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Kabar ini bermula dari tulisan seorang wartawan koran America Times dalam edisi 1 Desember 2006 yang menyebutkan, para ilmuwan menyatakan pembuatan piramida berasal dari tanah liat yang dibakar. Ilmuwan Amerika dan Prancis, Profesor Gilles Hacq dan Profesor Barsu menegaskan, piramida paling besar yang saat ini berada di Giza terbuat dari dua jenis batu, yaitu batu alam dan batu-batu yang dibuat secara manual. Menurutnya, model pembuatan batu tersebut dengan dibakar di bawah kayu, lalu kayu tersebut dipanaskan sehingga membentuk batu keras yang hampir normal. Ilmuwan ini juga menyebutkan, sebenarnya Fir'aun sangat mahir dalam ilmu kimia dan mengelola tanah liat. Dalam penelitian yang dipublikasikan oleh majalah Journal of American Ceramic Society yang disebutkan bahwa Fir'aun menggunakan jenis tanah seluri untuk membangun monumen yang tinggi secara umum. Demikian juga untuk pembangunan piramida dengan bahan yang sama, yaitu batu-batu besar yang tersusun membentuk piramida dibuat dengan cara dibakar. Menurut ilmuwan ini, tidak mungkin mengangkat batu yang beratnya ribuan kilogram tersebut. Inilah yang membuat Fir'aun menggunakan batu alam untuk membangun dasarnya. Kemudian di atas batu alam ini dibuatlah batu-batu lumpur dengan cara dibakar, kemudian disusun membentuk piramida. Model pembakaran batu lumpur tersebut dicampur dengan lumpur kapur di tungku perapian yang dipanaskan dengan uap air garam. Setelah itu, uap air ini ikut membentuk campuran tanah liat. Tahapan selanjutnya dengan membuat cetakan di atas kayu dan dituangkan dalam tempat yang disediakan di dinding piramida. Profesor Davidovits meneliti langsung batu piramida yang diambil dari piramida Giza. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan mikroskop elektron. Ia menemukan sebuah jejak reaksi cepat yang menafsirkan batu itu terbuat dari lumpur. Pakar geologi dahulunya belum memiliki kemampuan untuk membedakan antara batu alam dan batu buatan manusia. Tapi dengan peralatan canggih sang profesor, mereka akhirnya bisa membedakannya. Sang profesor juga menguji pembuatan batu lumpur dengan model yang sama dalam tempo 10 hari. Ia dapat menafsirkan secara akurat, memang model pembuatan batu-batu piramida ini dengan menggunakan tanah liat atau lumpur yang dibakar api. Penelitian ini juga didukung oleh ilmuwan asal Belgia, Guy de Mortier. Setelah bertahun-tahun melakukan riset dan studi, ia akhirnya yakin bahwa piramida yang terletak di Mesir dibuat dengan menggunakan tanah liat. Selain itu, profesor asal Prancis, Joseph Davidovits juga melakukan eksperimen selama 20 tahun. Ia menemukan piramida itu dibangun dari lumpur, terutama di bagian puncak piramida di mana sulit untuk menaikkan batu alam ke atas sana. Inilah satu lagi keajaiban Al-Quran yang terkuak oleh sains abad modern. Bagaimana mungkin Al-Quran yang telah diturunkan 14 abad dahulu bisa menyebutkan secara eksplisit tentang pembuatan piramida. Rasulullah SAW pun tak pernah ke Mesir atau menyaksikan piramida secara langsung. Beliau pun tak pernah tahu bahwa di Mesir ada bangunan besar bernama piramida, selain apa yang diwahyukan kepadanya. Ini membuktikan Al-Quran bukanlah buatan manusia. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul bernama Muhammad SAW.